Elo, panggil Mama Hana. Perlahan-lahan Mama Hana membuka kedua matanya. Betapa bahagianya Elo saat ini ketika melihat mamanya sudah siuman. Mama sudah bangun, seru Elo menciumi tangan sang mama. Mama Hana hanya mengangguk sembari tersenyum tipis. Nadira dan papanya Elo juga sudah datang. Keduanya tampak sangat senang melihat Mama Hana sudah siuman. Elo, panggil Mama Hana sembari menyentuh wajahnya Elo. Iya Ma, sahut Elo. Tadi Mama bermimpi indah sekali. Kamu memberikan Mama 2 orang cucu sekaligus. Rasanya Mama bahagia sekali. Mimpi itu seperti nyata. Tapi anehnya Mama tidak mengenali wajah wanita yang menggendong salah satu bayimu. Wajahnya tertutup. Jelas Mama Hana menceritakan tentang mimpinya itu. Nadira seketika langsung terkejut mendengar cerita tentang mimpinya mama mertuanya. Ya Tuhan, apakah itu pertanda kalau Mas Elo bakalan punya istri baru agar bisa secepatnya memberikan cucu buat mama, gumam Nadira dalam hatinya. Hatinya sedih dan takut jika mimpi Mama Hana itu kenyataan. Nadira tidak akan sanggup jika dirinya harus dimadu. Mama, itu artinya Mama akan segera punya cucu. Nadira, menantu kesayangan Mama, akan secepatnya hamil, seru Elo yang langsung meraih tangan Nadira dan menggenggamnya dengan sangat erat. Elo merasakan jika Nadira sedang sedih dengan ucapan Mama Hana tentang mimpinya. Mama Hana tersenyum sembari meraih tangan kiri Nadira. Menantu, semoga mimpi Mama itu nyata. Segeralah tumbuh dan berkembang calon cucu Mama di rahim kamu nak. Mama Hana mengelus perutnya Nadira. Amin Ma, sahut Nadira. Iya Ma, Mama sebentar lagi akan mempunyai cucu, tapi bukan dari Nadira, melainkan Nafisa, Elo berucap dalam hatinya. Elo merasa suntuk berdiam diri terus di ruang rawat mamanya. Elo meminta Nadira untuk menemani mamanya sebentar saja. Elo ingin keluar mencari udara segar. Elo terus berjalan menyusuri lorong-lorong rumah sakit. Kenapa Mama bisa bermimpi seperti itu? Apakah Mama mendengar semua lirihan yang aku ungkapkan dalam hati? Gumam Elo. Sementara Nafisa mulai merasakan jenuh juga. Ponselnya ketinggalan di kamarnya. Nafisa hanya guling-guling di atas ranjang rumah sakit. Mana tidak ada televisi, sebab Nafisa dirawat di ruang biasa. Kalau tadi yang menolongku Mas Elo, mungkin saat ini aku sudah berada di ruang VIP, desisnya. Kebetulan ruangan yang ditempati Nafisa tidak ada pasien lain, hanya dirinya seorang. Makanya Nafisa merasa bosan dan kesepian. Lalu bagaimana dengan Alan saat ini? Karena menolong Nafisa, dirinya sampai lupa jika sudah ada janji dengan Sania. Ketika Alan sampai di kafe, ternyata Sania sudah tidak ada. Alan menduga jika Sania pulang ke rumahnya. Namun ternyata dugaan Alan salah. Sania tidak ada di rumahnya. Berkali-kali Alan mencoba menghubungi Sania, tapi tidak pernah ada jawaban. Ternyata Sania saat ini sedang di rumah Yulia, sahabat dekat Nafisa. Entah bagaimana ceritanya, kenapa keduanya bisa saling kenal, bahkan sudah akrab. Jadi Alan itu mantan pacarnya Nafisa, tanya Sania kepada Yulia. Ternyata Yulia adalah sahabatnya Sania juga waktu SMP. Tak sengaja keduanya bertemu saat di kafe. Iya, kamu hati-hati, Alan itu buaya darat. Dia sudah menipu Nafisa, cetus Yulia. Ya, cuman Yulia sahabat terbaik Nafisa. Setelah lulus sekolah, Yulia liburan ke Bali dan sekarang dirinya baru pulang. Yulia sering sekali mendengar keluh kesah Nafisa. Bahkan Yulia sudah mengetahui jika Nafisa sudah memberikan mahkota sucinya kepada Alan. Yulia, aku masih tidak mengerti. Nanti akan aku ceritakan semuanya. Di rumah sakit, saking kesalnya Nafisa memutuskan untuk keluar dari ruang rawat inapnya. Nafisa berjalan sembari memegang infusnya. Kini ia sudah kuat berjalan. Rasa keramnya sudah tidak ia rasakan lagi.
Di lobi, Nafisa tak sengaja berpapasan dengan Elo. Betapa bahagianya Nafisa saat ini. Ia langsung memeluk tubuh Elo dengan eratnya. Mas Elo, akhirnya Mas datang juga. Mas Elo tahu dari mana jika aku dirawat inap di rumah sakit ini? Tanya Nafisa masih memeluk tubuh Elo dengan erat. Nafisa, kok dirawat? Kok sakit apa? Elo malah balik bertanya kepada Nafisa. Nafisa melepaskan pelukannya. Lalu kenapa Mas Elo bisa ada di sini? Tanya Nafisa bingung. Mama dirawat di sini juga. Tensinya kembali naik. Aku malah kaget melihat kamu ada di sini dengan pakaian pasien seperti ini. Elo menyentuh kedua pipinya Nafisa. Aku sakit perutku sakit, rasanya kram. Untung ada sang mantan yang mengantar aku kemari. Mas Elo temani aku ya malam ini. Aku merasa kesepian. Nafisa kembali memeluk tubuh Elo. Elo membalas pelukan dari Nafisa. Maafkan aku, sepertinya aku tidak bisa. Kau tahu kan, kalau Mama dirawat juga, ada istriku juga di sini. Mana bisa aku menemani kamu, Nafisa? Nafisa merasa kesal dan langsung mengerutkan bibirnya. Nafisa melepaskan kembali pelukannya. Jangan cemberut gitu. Elo mencubit gemas kedua pipi Nafisa, lalu meraih tubuh Nafisa hingga dalam pangkuannya. Aku akan mengantar kamu ke ruang rawat. Ini sudah malam, udara malam, tidak pantas untuk orang sakit. Nafisa mengangguk dengan gagahnya. Elo menggendong tubuh Nafisa, membawanya ke ruang rawat. Nadira, panggil Mama Hana. Iya Ma, sahut Nafisa. Di mana Elo? Tanya Mama Hana. Mas Elo lagi keluar sebentar Ma, dia lagi mencari udara segar. Kenapa Ma? Apa Mama butuh sesuatu? Tanya Nadira. Mama ingin makan bubur ayam. Apakah jam segini masih ada yang jualan? Entahlah Ma. Ya sudah Nafisa. Ya sudah, Nafisa mencari Mas Elo dulu, soalnya ponselnya tidak dibawa, ucap Nadira. Mama Hana mengangguk. Nadira segera bergegas keluar dari ruang rawat VIP tersebut. Dirinya berjalan menyusuri lorong-lorong rumah sakit untuk mencari keberadaan Elo. Betapa terbelalaknya saat ini ketika Nadira melihat Elo sedang berjalan menuju ke arahnya. Elo masih menggendong tubuh Nafisa. Keduanya terlihat mesra sekali. Apalagi melihat keduanya sedang bercanda seperti itu. Siapa wanita itu? Tanya Nadira pada dirinya sendiri ketika Elo dan Nafisa melewati jalan persembunyiannya Nadira. Diam-diam Nadira mengikuti langkah kaki Elo. Nafisa tidak begitu jelas melihat wajah wanita yang sedang digendong oleh Elo. Ketika Nadira sedang mengikuti langkahnya Elo, tiba-tiba saja ada telepon dari Mama Nani. Nadira menghentikan langkahnya, kemudian menjawab teleponnya dari Mama Nani. Halo Ma, ada apa? Tanya Nadira ketika teleponnya sudah tersambung. Kamu bisa datang ke rumah nggak Nak? Mama pusing dan tubuh Mama meriang. Tapi ini sudah malam. Kamu minta suami kamu saja untuk mengantar ke rumah Mama. Maaf Mah, tidak bisa. Sekarang Nafisa sedang di rumah sakit. Mama Hana kembali dirawat karena tensinya naik lagi, jelas Nadira. Oh begitu, kamu lebih mementingkan keadaan mertuamu dibandingkan mama kamu sendiri, kesal Mama Nani yang langsung saja menutup teleponnya. Nadira membuang nafas kasar. Duh, bagaimana ini? Nafisa mengusap wajahnya secara kasar. Nadira memutar arah kembali ke ruang rawat Mama Hana. Ia tidak jadi mengikuti Elo, lagi pula Nadira sudah kehilangan jejaknya. Ma, Nadira pamit dulu. Nadira meraih tangan Mama Hana, lalu mencium punggung tangan Mama mertuanya. Mau kemana Nak? Tanya Mama Hana. Mau ke rumah Mama, soalnya Mama sedang sakit di rumah. Barusan Mama menelpon Nadira, meminta aku untuk ke rumah. Nadira belum sempat ketemu dengan Mas Elo, ucap Nadira terdengar buru-buru. Tapi ini sudah larut malam Nak. Mama Hana begitu mencemaskan keadaan Nadira. Tidak apa-apa Ma, Mama tidak perlu mencemaskan Nadira. Mama bilangin sama Mas Elo kalau Nadira akan memakai mobil Mas Elo. Iya Nak, nanti Mama sampaikan. Assalamualaikum.
Nadira mengucapkan salam. Waalaikumsalam. Mama Hana menjawab salam dari Nadira. Elo sudah berada di ruang rawatnya Nafisa. Ia menurunkan tubuh Nafisa dari pangkuannya, lalu merebahkan tubuh Nafisa di atas tempat tidur. Aku keluar dulu, Mama dan istriku pasti sedang menungguku. Cepat sembuh. Elo mengacak-acak puncak rambut kepala Nafisa. Nafisa malah menarik tangan kanan Elo, memegang pergelangan tangannya dengan sangat kuat. Jangan pergi, aku kesepian, Mas, pinta Nafisa dengan manjanya. Maaf, aku tidak bisa, Nafisa. Ada istriku. Elo kekeh sekali tidak mau menemani Nafisa. Tapi aku juga calon istrimu, Mas. Nafisa terus merengek dengan manjanya. Maaf, Elo menepis secara halus tangan Nafisa yang memegang pergelangan tangannya. Kemudian Elo mendaratkan satu buah kecupan di keningnya Nafisa. Maaf sekali lagi. Elo tersenyum kemudian bergegas keluar dari ruang rawat, tinggalkan Nafisa sendirian. Sementara Nadira saat ini pikirannya sedang kacau balau. Dirinya terus membayangkan saat tadi dirinya melihat Elo sedang menggendong tubuh seorang wanita. Siapa gadis itu? Kenapa mereka terlihat akrab? Gumam Nadira. Nadira tidak fokus menyetir mobilnya, saking memikirkan Elo dan wanita itu, sampai Nadira tidak sadar jika di depan ada sepeda motor melaju dengan kecepatan tinggi. Teriak Nadira, langsung banting setir ke arah kiri hingga mobil yang Nadira kemudikan menubruk pepohonan rindang. Jidat Nadira terbentur setir mobil hingga mengakibatkan pusing. Nadira pun tak sadarkan diri saking pusingnya. Elo baru tiba di ruangan rawat inap Mama Hana. Elo menyempitkan kedua matanya kala dirinya tidak melihat Nadira. Mah, Nadira mana? Tanya Elo. Nadira ke rumah mamanya. Mama Nani sakit, jadi Nadira disuruh ke sana sebab Mama Nani tidak ada temannya, jawab Mama Hana. Tapi Ma, ini kan sudah malam. Apakah Nadira menyetir mobil juga? Tanya Elo panik. Iya, mau gimana lagi? Ponsel kamu tidak kamu bawa. Mama juga sangat mencemaskan keadaan Nadira. Elo mulai mencemaskan keadaan Nadira. Firasat buruk mulai menghantuinya. Elo menghubungi nomor ponselnya Nadira. Namun sudah 3 kali Elo menghubungi nomor ponsel sang istri, tetap saja tidak ada jawaban sama sekali. Kenapa telepon Elo tidak diangkat ya Ma? Elo mencoba menghubunginya, tapi tetap tidak ada jawaban. Coba kamu telepon Mama Nani, apakah Nadira sudah sampai atau tidak? Ucap Mama Hana memberikan saran kepada Elo. Elo mengangkat dan langsung menghubungi nomor ponselnya Mama Hani. Halo Ma, apakah Nadira sudah sampai? Tanya Elo kepada Mama Hani ketika teleponnya sudah dijawab oleh Mama Hani. Ketika dijawab oleh Mama Nani, belum, Nadira belum sampai, mungkin masih di jalan, jawab Mama Nani santai tanpa ada rasa khawatir kepada Nadira. Oh gitu. Elo memutuskan sambungan teleponnya dengan Mama Nani. Ia begitu tidak tenang hatinya. Elo begitu mencemaskan Nadira karena sang ayah sudah datang. Elo bergegas untuk menyusul Nadira. Elo tidak akan tenang jika dirinya belum melihat keadaan Nadira. Hati-hati Elo, teriak Mama Hana. Rupanya Nadira sudah ditolong oleh seseorang pria tampan seumuran Elo, tapi belum menikah sama sekali. Nadira dibawa ke klinik terdekat, tidak dibawa ke rumah sakit. Nadira saat ini sedang ditangani oleh dokter. Dahi Nadira yang luka sekarang sudah diperban. Nadira sudah tersadar. Perlahan-lahan Nadira membuka kedua matanya. Pandangan mata Nadira tertuju ke atas atap rumah sakit, lalu bola matanya memutar ke setiap penjuru ruangan. Di sana ada sosok pria tampan bertubuh kekar yang berdiri di sebelah ranjang. Dokter dan para suster sudah keluar di ruangan tersebut. Di mana aku? Kamu siapa? Tanya Nadira kepada sosok pria yang sedang berdiri di sebelah ranjang rumah sakit. Kamu ada di klinik, tadi kamu pingsan di dalam mobil, jawab pria itu dengan santainya.
Oh, terima kasih, kamu sudah menolongku, ucap Nadira. Sama-sama. Elo melewati jalan yang dilewati Nadira. Elo tercengang kala dirinya mendapati mobil Nadira yang menubruk pepohonan. Elo langsung menghentikan laju perjalanannya. Elo keluar dari dalam mobilnya. Elo terkejut ketika dirinya tidak melihat sosok Nadira di dalam mobilnya. Elo hanya menemukan tas dan ponsel Nadira. Ya Tuhan, lalu kemana istriku? Apakah ada seseorang yang sudah menolongnya? Gumam Elo. Ia semakin panik. Entah kemana Elo harus mencari keberadaan sang istri. Elo kembali masuk ke dalam mobilnya. Elo kembali melanjutkan laju mobilnya. Elo menyusuri jalan mencari klinik terdekat. Dia berharap bisa menemukan Nadira. Saking marahnya kepada sang suami, Nadira tidak mengabari Elo. Nadira cuma menghubungi Mama Nani lewat pria yang sudah menolongnya itu. Pria itu bernama Heru. Terima kasih Mas Heru karena sudah meminjamkan aku ponsel, ucap Nadira ketika sudah selesai menghubungi Mama Nani. Sama-sama Nadira, jawab Heru. Sepertinya Heru tertarik kepada Nadira. Ia pikir jika Nadira belum menikah, sebab Nadira cuma mengabari mamanya, bukan suaminya. Emang kamu mau kemana malam-malam gini? Tanya Heru. Mau ke rumah Mama, jawab Nadira. Nafisah tidak bisa tidur malam ini. Ia tidak betah bermalam di rumah sakit. Alan yang galau karena Sania tidak menjawab teleponnya. Alan memutuskan untuk ke rumah sakit menemani Nafisah. Kak Alan, sahut Nafisah ketika melihat Alan sudah di ruangan rawat inapnya. Apa aku boleh menemani kamu malam ini, Nafisah? Tanya Alan menawarkan dirinya. Boleh, tapi bukannya Kak Alan ada janji sama Sania? Tanya Nafisah. Sania sepertinya sedang marah, makanya dia tidak mau menjawab telepon dariku, jawab Alan. Alan duduk di tepi ranjang. Alan meraih tangan kiri Nafisah lalu menggenggamnya dengan erat. Nafisah, kau harus berhenti bekerja menjadi wanita malam. Itu pekerjaan sangat kotor, Nafisah, pinta Alan kepada mantan kekasihnya itu. Apakah Kak Alan peduli? Tanya Nafisah dengan tersenyum kecut. Aku terpaksa. Pekerjaan itu yang nantinya akan mendatangkan banyak uang. Lagi pula hidup aku sudah kotor dan menjijikkan. Jadi untuk apa berhenti? Ucap Nafisah enteng. Rupanya dirinya sengaja mengatakan seperti itu untuk membuat Alan menyesal karena sudah menghancurkan hidup Nafisah. Apakah kau menyesal karena sudah memberikan kehormatanmu padaku? Tanya Alan semakin erat memegang tangan Nafisah. Nafisah menghembuskan nafas kasar. Menyesal. Apakah dengan kata menyesal semuanya akan kembali? Apakah kehormatanku akan kembali suci? Sudahlah Kak Alan, jangan bahas itu lagi. Jika terus mengungkitnya, hati aku semakin hancur saja, ucap Nafisah. Baik Nafisah. Nafisah melepaskan tangan Alan yang menggenggam tangannya. Aku sudah ngantuk, Kak. Aku mau tidur dulu. Nafisah tidur miring membelakangi Alan. Sementara Nafisah mau menjauhi Alan, malah keduanya sering bertemu. Alan emang belum menyadari jika dirinya mempunyai rasa sayang kepada Nafisah. Alan tipe cowok yang belum mengerti apa artinya cinta. Alan mendekati cewek hanya sebagai mainannya saja. Bahkan Sania juga calon mainan Alan yang baru. Alan ingin dibilang keren jika dirinya berhasil menjadi kekasih Sania. Namun sekarang Sania sudah mengetahui sifat Alan dari Yuliah, teman baik Nafisah. Pria brengsek seperti Alan sesekali harus dikasih pelajaran Yul, cetus Sania dengan senyuman seringnya. Apakah kau punya rencana? Tanya Yulia kepada Sania. Tentu saja, jawab Sania yang selalu memancarkan senyum seringnya. Elo sudah berada di sebuah klinik tempat Nadira dirawat. Elo sangat berharap jika dirinya bisa menemukan sang istri. Semoga aku bisa menemukan titik terang di klinik ini, gumam Elo penuh harap. Elo masuk ke dalam koridor. Elo berjalan menuju tempat administrasi.
"Selamat malam sus, apakah ada pasien wanita yang baru saja datang?" tanya Elo kepada suster yang menjaga bagian administrasi. "Atas nama siapa?" tanya suster itu. "Soalnya malam ini ada 3 pasien yang masuk. Kebetulan sekali pasiennya wanita," kata suster itu.